Shalom adik-adik JKM semuanya, apa kabar kalian? Wah, senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah, kalian habis terima rapot ya? Pasti nilainya bagus-bagus. Kakak percaya selama di rumah pasti kalian rajin belajar kan? Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu kita mau belajar tentang kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan mungkin kalian pernah dengar sebelumnya, yaitu tentang Ayub. Diambil dari kitab Ayub. Waktu itu adalah seorang laki-laki dari tanah Uz yang bernama Ayub. Ayub ini seorang yang saleh, yang jujur, yang menjauhi kejahatan, dan dia takut akan Tuhan. Dia selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati dia luar biasa. Ayub ini memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan juga dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Wow, banyak sekali ya adik-adik, 7.000, dan 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan juga para begawinya sangat banyak. Wah, kakak tidak bisa bayangkan betapa banyaknya harta yang Ayub ini miliki. Nah, kenapa kok Ayub ini bisa sangat diberkati luar biasa? Itu karena Ayub hidup benar di hadapan Tuhan. Ayub takut akan Tuhan. Dia saleh, dia taat dalam beribadah. Dia jujur. Makanya Tuhan sayang kepada Ayub, sehingga diberkatilah secara luar biasa. Nah, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah kepada Tuhan, dan datang juga iblis menghadap. Nah, Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu iblis menjawab, "Dari berkeliling mengelilingi dunia." Dan Tuhan bertanya, "Apakah engkau melihat anakku Ayub? Dia sangat saleh, dia hidup benar, dan dia selalu menyenangkan hatiku." Nah, kemudian Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai Ayub. Pada waktu itu ada seorang hamba Ayub. Dia datang kepada Ayub dan menghadap. Dia berkata bahwa ada orang-orang Seba menyeberang dan merampas lembu sapi dan keledainya, sehingga lembu sapi dan keledainya habis semuanya, dan juga budak-budaknya. Nah, waktu mendengar itu Bapak Ayub kaget. Yang kedua, datang lagi hambanya berkata kepada Ayub, "Api menyambar dari langit dan memakan habis kambing domba dan penjaga." Wow, ternyata iblis mencobai Ayub dengan cara itu. Tiba-tiba didatangkannya api menyambar dari langit dan membakar habis semua kambing domba dan penjaga. Tidak hanya itu, kemudian iblis mencobai lagi. Datanglah hamba Ayub kepada Ayub dan berkata, "Orang Kasdim membentuk 3 pasukan menyerbu dan merampas unta-unta." Wah, udah kambing dombanya, lalu sapi dan keledainya, bahkan sekarang unta-untanya dijarah, dihabiskan. Kemudian yang keempat, ada lagi hambanya Ayub datang kepada Ayub dan berkata bahwa angin ribut merobohkan rumah, dan matilah anak-anak laki-laki dan juga perempuan Ayub. Jadi semua anak Ayub itu
meninggal. Waktu anak-anak Ayub meninggal karena tertimpa rumah Ayub yang roboh karena angin. Nah, waktu itu mereka sedang berpesta. Jadi anak-anak Ayub ini tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka suka sekali berpesta pora. Nah, setelah berpesta pora, biasanya Ayub menguduskan mereka dengan cara memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Ayub berpikir bahwa mungkin di waktu mereka berpesta, anak-anak Ayub ini berbuat dosa, sehingga Ayub selalu memberikan persembahan setelah anak-anaknya melakukan pesta. Nah, semua kejadian itu terjadi berturut-turut. Dari semua binatang-binatang, ternak, penjaga yang Ayub miliki, semuanya mati, semuanya dijarah, dirampas, sampai bahkan anak-anak Ayub sendiri meninggal karena tertimpa bangunan rumah. Nah, pada saat Ayub mengetahui semua itu, Ayub sangat merasa sedih. Dan dia bahkan mengoyakkan bajunya. Dia merasa bahwa cobaan yang dia alami begitu berat. Dia merasa sedih sekali, adik-adik. Tapi sekalipun dicobai seperti itu, Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tetap jujur, dia hidup saleh, dan dia tidak menyalahkan Tuhan dengan apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Sampai suatu kali istri Ayub berkata kepada Ayub, "Mengapa kamu masih saleh? Mengapa kamu masih hidup benar? Kutuki saja Allahmu. Bukankah dia sudah merampas semua harta kita? Dia sudah membunuh anak-anak kita. Mengapa engkau masih hidup saleh?" Tapi Ayub berkata pada istrinya, "Mengapa kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau menerima hal buruk?" Nah, di saat semua masalah terjadi, tapi Ayub tetap hidup saleh. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi. Dia sabar menanggung semuanya. Dia tetap sabar, dia tetap taat pada Tuhan sekalipun hatinya hancur karena semua yang menimpa hidupnya. Bahkan iblis memberikan lagi cobaan, yaitu iblis memberikan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala. Jadi itu seperti borok, adik-adik, dan itu mungkin rasanya gatal sekali sampai Ayub mau menggaruknya dengan seperti pecahan botol, kayak beling seperti itu. Nah, itu karena terlalu gatal. Tapi sekalipun itu pun menimpa Ayub, Ayub tetap setia, Ayub tetap taat, dan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap sabar di dalam menanggung semuanya. Sampai akhirnya karena Ayub tetap hidup benar, karena Ayub tetap saleh sekalipun dia merasa menderita sekali, sekalipun kadang-kadang dia merasa sedih kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi, tapi dia tidak berbuat dosa. Sehingga setelah sekian lama Tuhan memulihkan keadaan Ayub, membalikkan keadaan Ayub. Ayub jadi sakit kulitnya semua hilang, sembuh, sehat, dan juga hartanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Jadi sekarang Ayub jauh lebih kaya, hidupnya lebih diberkati. Itu karena kesalehan dan kesabaran Ayub dalam menanggung setiap masalahnya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Ayub bahwa ketika adik-adik mengalami kesulitan, kalian harus sabar. Kalian jangan marah-marah, jangan mengeluh, jangan ngomel.
Jangan mengeluh marah-marah sama mungkin mama papa. Mungkin kalau kalian sedang belajar di rumah terus kalian gak bisa, kalian merasa itu sulit. Nah, janganlah kalian marah-marah sama orang tua ataupun orang-orang di rumah, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Jangan. Tapi tetaplah kalian sabar, belajar, berusaha. Kakak percaya kalian pasti bisa. Dalam hal lain pun begitu. Mungkin di saat kalian berteman dengan teman-teman, atau kalian melakukan hal-hal lain yang mungkin kalian merasa kesulitan dan kalian merasa marah, atau kalian mengalami hal yang membuat kalian sedih, kalian harus sabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan juga kalian harus belajar untuk rajin baca kitab suci. Kalian harus belajar untuk menjaga hidup kalian untuk berkenan di hadapan Tuhan, karena percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa jika kita tetap setia, jika kita tetap taat kepadanya. Nah, adik-adik, itu yang kita pelajari hari ini. Teruslah kalian taat dan setia sama Tuhan, dan juga kalian harus taat dengar-dengaran sama papa mama, karena mereka lah wakil Tuhan di dunia ini. Oke, itu yang boleh kita pelajari hari ini. Tiba saatnya kita mau berdoa. Kakak mau pimpin kalian di dalam doa. Yuk, siapkan hati, lipat tangannya dan tutup mata. Kakak mau berdoa buat kalian. Kalian yang ada di rumah, tutup mata ya. Kakak mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur juga buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya firman-Mu ini tertanam di dalam setiap hati anak-anak JKM ya Bapa. Di dalam masa tumbuh kembangnya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai menolong mereka selalu. Jadikan mereka anak-anak-Mu, anak-anak yang taat dan setia kepadamu, dan hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah sedari kecil pengenalan akan Engkau itu ada bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan mereka kesehatan selalu. Bapa memberkati masa depan anak-anak JKM semuanya. Bapa juga yang memberkati orang tua mereka dengan segala pergumulan hidup mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang turun tangan untuk menolong mereka Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ada ayat hafalan kita yaitu terambil dari Efesus 4 ayat 2a, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan berikut. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, kita berdoa, kita yakini firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi sumber membuat kita terus bertumbuh, mengalami kasih Tuhan, bertumbuh dewasa, dan mengalami kebaikan Tuhan, dan menyalurkan kasih itu kepada banyak orang. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam hati kita, dan menjadi kekuatan sepanjang kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang meteraikan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, di dalam seluruh kehidupan kami, dan berikan kami kesanggupan untuk kami melakukan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya melalui kekuatan Roh Kudus kami sanggup melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar hari ini.
Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka senantiasa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.